Oke, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9 dan ayat yang 10, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Sekali lagi kita baca yang terakhir, kalimat yang terakhir, 1, 2, 3. "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memasuki tahun 2014 sengaja saya memilih satu tema yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu mendengar suara Tuhan. Karena ketika hidup kita ingin diberkati Tuhan, atau kalau hidup kita ini ingin diberkati Tuhan, syaratnya cuma satu, yaitu kita harus memulainya dengan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ya, karena mendengar suara Tuhan dan yang kedua adalah mentaatinya, maka firman Tuhan katakan kita akan diberkati Tuhan. Kita akan hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. "Jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan." Saya percaya semua kita tentunya rindu untuk diberkati Tuhan. Amin. Kita rindu tahun 2014 kita akan mengalami terobosan. Dan saya berpikir apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami terobosan, saudara. Karena terobosan itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima terobosan dari Tuhan itu. Nah, persiapannya apa? Persiapannya saya coba renungkan, persiapannya adalah setiap kita harus belajar untuk apa? Mulai mendengar suara Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan mau bicara sama kita. Amin. Berapa saudara percaya bahwa Tuhan masih mau berbicara kepada kita? Amin. Dan Tuhan sanggup berbicara kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk mendengar dan mengerti suara Tuhan. Jadi yang pertama saudara, mendengar suara Tuhan itu membuat hidup kita berhasil. Membuat hidup kita ada di dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar suara Tuhan itu penting. Kenapa? Karena yang kedua, kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka kekristenan kita itu menjadi kekristenan yang kuat. Kekristenan yang kokoh, sama seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, bukan rumah yang dibangun di atas pasir. Ya, ini alasan yang kedua kenapa kita perlu sekali untuk belajar mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saya katakan kita
belajar mendengar suara Tuhan. Karena setiap kita tentunya belum sempurna untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi kita harus start belajar untuk mendengar suara Tuhan. Walaupun salah-salah, gak apa-apa saudara. Yang penting kita punya kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Alasan yang pertama tadi Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar mendengar suara Tuhan, saudara? Supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang kuat, yang kokoh. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Dan yang ketiga, alasannya kenapa kita perlu belajar mendengar suara Tuhan, saudara. Di dalam kitab Wahyu, ini kitab yang terakhir, itu diulang 7-8 kali sebuah kalimat yang berkata begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Coba pegang telinga saudara, punya telinga semuanya. Amin. Semuanya punya telinga ya, secara jasmani punya telinga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan telinga jasmani, yang memiliki telinga untuk mendengar suara Tuhan. Dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, hendaklah ia memperhatikan sungguh-sungguh perintah Tuhan, saudara. Karena Tuhan ingin kita finishing well di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Dan tidak kebetulan ini ditulis di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari Alkitab. 7-8 kali diulangi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya apa saudara? Kita perlu sekali di akhir zaman ini mendengar dengan baik pengajaran-pengajaran yang benar dari Tuhan. Amin. Karena di akhir zaman ini banyak penyesatan saudara. Banyak hal-hal yang membuat orang itu menjadi bingung dengan kekristenan hari-hari ini. Berapa waktu lalu kakak saya telepon, dia berkunjung ke satu gereja, saya tidak usah sebutkan, ada perintah ini buat seperti ini dan segala macam. Dia jadi bingung, aduh saya harus ikuti enggak? Saya bilang enggak perlu ikuti. Ya, coba dengar suara Tuhan, cari kebenaran firman Tuhannya. Jangan kita dengar apa yang disampaikan hamba Tuhan lalu kita langsung mengikutinya. Uji dulu, bukankah di dalam kita ada roh Allah? Amin. Halo, di dalam setiap saudara ada roh Allah? Ya. Nah ini 3 alasan penting kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan. Ya, 3 alasan penting supaya kita di tahun 2014 saudara kita mengalami apa? Terobosan di dalam kehidupan kita. Saya percaya apa yang Tuhan telah taruh dalam hati para pemimpin di tempat ini, tahun 2014 adalah the year of breakthrough, ada terobosan. Amin. Terobosan di mana? Di dalam keluarga saudara, terobosan di dalam kerohanian kita, pelayanan kita, dalam usaha kita ada terobosan. Dan syarat dari terobosan itu adalah keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu saudara yang akan menghasilkan apa? Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Nah sekarang masalahnya saudara, waduh suara Tuhan itu seperti apa? Saudara mungkin karena kita kebanyakan nonton televisi dunia lain saudara. Ya seolah-olah kayaknya mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang menyeramkan. Sesuatu yang wah supranatural gitu ya. Kalau mendengar suara Tuhan tuh harus merinding dulu, harus worship dulu 1-2 jam. Bukan salah dengan worship, tidak ada salah dengan worship. Tetapi menurut pengalaman saya dan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca saudara, Samuel itu mendengar suara Tuhan seperti suara siapa tadi? Halo, seperti suara siapa? Seperti Eli, suara Eli. Artinya suara Tuhan itu bukan suatu suara yang aneh-aneh gitu ya. Suatu suara yang menyeramkan gitu ya. Mungkin seperti Samuel, enggak ada saudara. Ya, Samuel hanya dengar seperti Eli memanggil dia. Makanya 3 kali kan dia datang kepada Eli, Bapak manggil saya. Eli bilang enggak, kamu tidur lagi. Dia tidur lagi saudara. Samuel tidur lagi. Kedua kali Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Biasa aja suaranya persis seperti suara Bapak Eli. Dan dia datang lagi kepada Eli. Bapak memanggil saya, enggak kamu tidur. Tidur lagi saudara. Samuel tidur lagi. Ketiga kali suaranya dilayanin enggak sama Tuhan? Enggak, suaranya persis. Suara yang seperti suara pertama dan seperti suara yang kedua tadi kan. Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Dan dia hampiri kembali Bapak Eli dan dia tanya. Bapak manggil saya. Disitulah Imam Eli baru tahu bahwa apa? Tuhan berbicara kepada siapa?
Kepada Samuel. Artinya saudara, suara Tuhan itu biasa. Coba bilang kiri kanan, suara Tuhan itu biasa. Ya, enggak yang aneh-aneh seperti itu. Suara Tuhan itu biasa. Suara Tuhan itu yang manusia bisa mengerti. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau saudara mau mendekati kucing, ya, ada yang senang kucing, saudara. Istri saya senang kucing, saya enggak senang kucing, saudara. Ya, kalau istri saya senang kucing gitu kan. Nah, kalau kita mendekati kucing, saudara pakai bahasa apa? Hah? Bahasa apa? Bahasa kucing, betul nggak? Nggak mungkin saudara dengan kucing shalom. Ya, nggak mungkin saudara. Dia bingung, ini om apa? Kalau kita mendekati kucing, kita pakai bahasa apa? Kucing, betul nggak? Pus, gitu kan? Pus, meong, gitu saudara. Ya. Demikian juga kalau saudara mendekati anjing, saudara pakai bahasa apa? Anjing. Huk, huk, blacky, blacky, gitu kan. Seperti itu kan. Kalau saudara mendekati seorang anak kecil, yang usianya 1 tahun, ya, kira-kira saudara pakai bahasa apa? Ya? Hello, how are you? Gitu. Enggak, saudara. Ya, enggak, saudara. Saudara pakai bahasa apa? Bahasa anak kecil kan? Nang neng kang neng, nang neng kung, nang neng neng nang neng kung. Bah, gitu saudara. Saudara pakai bahasa anak kecil. Saya tanya sama saudara, kalau Tuhan bicara dengan manusia, dia pakai bahasa apa? Halo? Pakai bahasa apa? Manusia. Saudara, Tuhan itu bicara secara natural. Sebagaimana dia berbicara kepada manusia, dia akan pakai cara manusia, saudara. Ya mungkin kita kebanyakan nonton film Aladin gitu lah, yang digosok keluar anjing jin yang Tuhan mau minta apa? Aku akan kabulkan 3 permintaan Tuhan. Gitu enggak, saudara. Tuhan itu enggak seperti itu. Tuhan itu biasa. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian dikatakan Adam dan Hawa itu mendengar suara langkah kaki Tuhan. Betul enggak? Ya. Sepertinya Tuhan itu dipersonifikasi seperti manusia. Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, dia mendengar suara langkah kaki siapa? Tuhan. Sepertinya Tuhan itu manusia yang melangkah, saudara. Artinya Tuhan itu berbicara dengan cara manusia. Sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa menangkap suara Tuhan itu. Amin, saudara. Nah, masalahnya sekarang yang saya ingin bawa kepada saudara adalah how God speaks today. Bagaimana Allah berbicara kepada kita pada hari ini. Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, Allah itu berbicara dengan cara yang paling sederhana, yaitu melalui firman Tuhan. Oleh karena itu minggu lalu kepada setiap saudara dibagikan 1 buah lembar bacaan Alkitab selama 1 tahun. How God speak today. Bagaimana Allah berbicara kepada kita hari ini? Sederhana. Yang pertama, Allah berbicara melalui firman-Nya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Allah, itu bermanfaat untuk 4 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita. Yang kedua, firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, firman Allah itu bermanfaat untuk memperbaiki apa saudara? Kelakuan kita, karakter kita, sifat-sifat kita. Dan yang keempat, firman Allah itu berfungsi untuk mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Saudara, banyak orang ingin mendengar suara Tuhan. Tetapi yang paling basic, yang paling mendasar untuk mendengar suara Tuhan adalah melalui Alkitab, firman Allah yang sudah dituliskan, yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan saudara bisa membayangkan kalau setiap hari, every day, setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Artinya kehidupan kita, karakter kita itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Bayangkan 365 hari. Kalau setiap hari saudara dapat 1 bagian firman Tuhan saja. Itu artinya apa?
saudara akan hidup dalam kebenaran. Kesalahan-kesalahan saudara akan semakin berkurang. Amin. Kelakuan saudara akan jadi lebih baik lagi. Dan yang keempat, hidup saudara akan ada di dalam kebenaran. Dan kalau ini saudara lakukan, saya jamin terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, satu contoh aja saya ambil, memperbaiki kelakuan. Siapa di antara kita yang bisa memperbaiki kelakuan orang lain di sekitar kita? Nggak bisa. Ada pepatah yang berkata, jangan coba-coba mengubah kelakuan pasanganmu katanya. Nggak bisa saudara, pasangan suami istri aja kita nggak bisa ubah. Nggak bisa saudara. Kalau nggak percaya tanya pasangan saudara. Ya nggak bisa saudara. Bagaimana caranya supaya hidup orang-orang yang di sekitar kita berubah? Caranya bagaimana? Bawa kepada Tuhan. Amin. Ajak mereka untuk membaca firman Tuhan. Saya yakin sekali banyak kelakuan-kelakuan kita yang akan mengalami perubahan. Makanya dalam Alkitab saudara ada perubahan-perubahan nama dari Abram jadi siapa? Abraham. Ya, dari Saulus menjadi siapa? Paulus. Itu bukan sekedar ganti nama, saudara. Banyak orang dibaptis minta ganti nama. Minta penatua, tolong kasih nama yang baru. Saya bilang kalau kelakuan gak berubah gak usah diganti namanya. Amin. Ya, karena ganti nama sih oke aja. Kasih nama baptis oke. Tapi yang penting apa saudara? Ada perubahan. Ganti nama buat apa kalau tidak ada perubahan hidup? Karena kekristenan, inti daripada kekristenan itu adalah perubahan hidup. Saudara. Saulus bisa menjadi siapa? Paulus berubah. Simon jadi siapa? Petrus berubah. Abraham menjadi Abram. Abram jadi Abraham. Perubahan. Dan saudara bayangkan kalau setiap hari, makanya setiap hari mulai 1 Januari coba. Saudara cari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ambil mungkin hanya 1 ayat saja. Ya, saudara dapatkan itu, pasti 4 hal ini akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Dan terobosan itu akan terjadi. Yang kedua, bagaimana caranya Allah berbicara? How God speak today. Yang kedua saudara, Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupan kita. Saya senang sekali dengan kitab Amsal. Karena di dalam kitab Amsal dikatakan begini, hikmat itu berseru-seru, memanggil orang yang mau mendengarnya. Tetapi seringkali kita tidak mau mendengar panggilan hikmat itu. Ya, hikmat itu berseru-seru untuk membimbing setiap kita supaya kita ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tapi seringkali kita memalingkan telinga kita, memalingkan wajah kita dari panggilan hikmat itu, saudara. Itu dalam perjanjian lama. Nah kalau di dalam perjanjian baru, saudara, hikmat itu adalah apa? Roh Kudus. Di dalam kitab Amsal kalau saudara baca, hikmat itu gendernya, kalau di gendernya di dalam perjanjian lama Amsal itu gendernya perempuan. Her disebutnya. Ya, her. Ini suatu kebenaran saudara. Ya. Waktu Tuhan ciptakan Hawa, dikatakan Tuhan jadikan dia sebagai penolong. Nah kalau kita compare dengan perjanjian baru, Roh Kudus itu Tuhan berikan sebagai apa? Penolong dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kedua, how God speak today, hari ini melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berbicara dalam hati kita. Ya mungkin gak audible langsung terdengar dengan telinga kita. Berapa saudara sering mendengar dalam hati? Ya, sepertinya ada suara, jangan lakukan ini. Ya, jangan lakukan ini. Atau lakukan itu. Atau tolong telepon orang tersebut. Saya yakin saudara, seringkali kita dengar suara itu. Tapi seringkali kita mengabaikan suara itu. Kita pikir, ini mungkin suara siapa gitu. Nah saudara, Roh Kudus itu bisa berbicara dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, saudara gak usah buka, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 dan 2. Satu kali di dalam jemaat di Antioquia, itu beberapa nabi dan pengajar mereka sedang berkumpul. Ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius dan orang Kirene, dan ada Menahem. Kemudian mereka sedang berdoa, dikatakan ayat yang kedua dari Kisah Rasul 13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, dikatakan berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.
Jadi Roh Kudus yang menetapkan pada waktu itu saudara Paulus dan Barnabas untuk tugas yang lain saudara. Yaitu untuk orang-orang non-Yahudi. Khusus Barnabas dan Paulus itu ditugaskan untuk itu. Dan itu adalah atas pimpinan siapa? Roh Kudus. Atas tuntunan Roh Kudus sendiri. Jadi Roh Kudus bisa berbicara ketika kita berdoa, kita berpuasa. Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Contoh yang lain saudara, Roh Kudus juga bisa berbicara melalui penglihatan dan mimpi. Ya, kalau dalam perjanjian lama Yusuf itu bermimpi. Di dalam perjanjian baru di Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, satu kali Petrus sedang berdoa. Jadi ini bukan mimpi saudara. Kalau mimpi hubungannya dengan tidur, ya. Tapi pada waktu itu Petrus tidak sedang tidur, dia sedang berdoa. Dan ketika dia berdoa, Alkitab katakan di Kisah Rasul 10 ayat 11 sampai 13, tiba-tiba turun seperti ini, screen. Ya, turun screen seperti ini, layar seperti ini dan berisi makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Ya, makanan-makanan yang tidak diperbolehkan dan firman Tuhan datang kepada Petrus untuk menyuruh Petrus menyantap makanan tersebut. Saudara, Petrus ini orang yang memegang erat adat Yahudi. Dia bilang, Tuhan ini gak boleh, ini makanan-makanan yang dilarang. Ya, makanan-makanan yang gak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Saudara, makanan seperti binatang yang berkaki belah, binatang yang pendek itu yang kaki 4, yang kalau kita lihat kita pengen makan itu saudara. Petrus waktu itu menolak. Itu makanan terenak di dunia katanya. Ya, Petrus bilang gak boleh, tetapi firman Tuhan katakan apa yang aku nyatakan halal itu halal. Tapi ternyata saudara penglihatan itu bukan berbicara soal apa? Makanan. Kalau saudara dapat penglihatan itu langsung apa? Wah ini kayaknya ada yang mau nraktir gitu saudara. Enggak, tapi itu berbicara tentang satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Petrus untuk melayani orang non-Yahudi, yaitu keluarga daripada Cornelius, seorang Yunani. Singkat cerita saudara, akhirnya Petrus bertemu dengan Cornelius dan Petrus memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Dan satu keluarga Cornelius ini percaya dan dibaptis pada waktu itu. Saudara, Roh Kudus itu masih berbicara sampai hari ini. Amin. Satu kali saya mau pergi ke daerah Kartini, saudara, kekesan di daerah Kartini. Saya jalan naik mobil dan saya lewat daerah Pejompongan sampai ke perempatan besar. Kalau ke kanan itu ke Sudirman, ke kiri itu ke Tanabang, kalau lurus itu ke arah Pasar Rumput, Hotel Sangrila. Sangrila. Dan tiba-tiba di perempatan itu saya sepertinya mendengar suara dari hati saya. Ya, jangan belok kiri. Nah, saudara, dasar bandel, saudara, saya pengen uji. Kalau belok kiri apa yang terjadi gitu. Saya pengen tahu saudara. Ya pengen menguji, pengen tahu. Padahal sebenarnya dalam hati ada suara yang kuat sekali. Jangan belok kiri, macet. Padahal saya lihat dengan mata jasmani belok kiri lancar. Yang lurus yang agak padat saudara. Dan sambil sepertinya menguji ini benar enggak ya. Akhirnya saya putuskan pada waktu itu saya belok kiri saudara. Dan begitu belok kiri betul lancar saudara. Lancar kan ketemu rel kereta api arah Tanabang gitu kan, ya lancar sekali. Dan kemudian kan dekat pasar Tanabang harus lewatin namanya underpass. Dan begitu kagetnya saya, begitu turun dari underpass itu mobil sudah tidak bergerak, saudara. Waduh, di situ saya Tuhan, ampun Tuhan, Roh Kudus ampun. Ya kenapa saya bandel dan saya memang mau menguji ini benar gak sih suara Tuhan gitu. Dan betul saudara, dari underpass sampai perempatan Cideng itu 1,5 jam. Waduh, dan betul-betul saya nggak bisa lewat, akhirnya saya sampai perempatan itu pun nggak lurus lagi, belok kiri lagi dan akhirnya harus jalan yang tadinya lurus mestinya. Dan begitu lurus saudara sampai cepat ke Kartini. Ya, Roh Kudus itu bisa berbicara sampai hari ini. Asal kita punya sikap hati seperti yang Eli katakan kepada Samuel, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. 2 minggu lalu saya
mau membeli tiket untuk tahun depan. Kami ada perjalanan pelayanan GKPB keluar. Saya suruh istri saya ke JCC, ada pameran tour and travel di situ. Kalau salah hari Jumat, saya suruh istri saya lihat ya perjalanan, dia cek ke penerbangan itu, ada saudara. Kami akan berangkat tanggal 16, pulang tanggal 28 April. Ya, tanggalnya ada, semua seatnya ada. Istri saya bilang ada, oke lah. Saya waktu itu di Balikpapan, jadi saya hari Sabtunya ya saya ke JCC untuk booking, untuk bayar saudara. Dan saya datang ke tempat itu, ya di counter penerbangan itu, saya datang ke petugasnya, Bu, saya mau pergi ke negara ini, tanggal 16 sampai 28 April, ya. Dia cek sudah. Wah, 16 April bisa Pak berangkat, tapi pulangnya 28 April nggak bisa, penuh. Masa sih saya bilang. Kalau gitu geser sehari lah, 29 April. 29 juga penuh Pak. Geser lagi lah, 30. Dia cek lagi, 30 juga penuh. Waduh, saya dalam hati ya udahlah, mungkin Tuhan mau kasih tiket yang lain ya. Padahal tiket ini lumayan murah, ada promonya karena lagi pameran gitu saudara. Ya kan lagi pameran lumayan ada diskonnya gitu seperti itu. Dalam hati ya udah berarti Tuhan pasti akan kasih tiket yang lain gitu saya pikir. Ya udahlah positif aja kan gitu seperti itu kan nggak boleh bersungut-sungut saudara kan. Ya positif aja. Tapi dalam hati sepertinya coba kamu ke meja yang satu lagi. Counter yang sama ini. Counter penerbangan yang sama, nggak boleh nyebut nama nanti takutnya itu ya repot ya. Ke counter yang sama, tapi ke petugas yang berbeda. Cuma yang satu di sini, yang saya datang ke sini, yang satu di sebelah sini, saudara. Yang satu di sebelah sini. Sebenarnya Roh Kudus bilang, saya tadi udah mau pulang. Udahlah, saya pikir pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik. Itu kan iman katanya, saudara. Saya tiba-tiba Roh Kudus bilang, coba yang ke sebelah situ. Padahal ini satu counter sama, cuma beda petugas. Akhirnya saya datang ke counter yang satu. Saya datang ngantri lagi ya, beberapa orang begitu kosong giliran saya datang. Bu, saya mau pergi Bu ke negara ini ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oh ya, sebentar ya Pak, saya cek. Dicek, saya udah mati, aduh. Ya, udahlah. Mana mungkin sih counter yang sama? Ya, penerbangan yang sama. Datanya pasti sama enggak? Pasti sama kan? Orang dia kan online semua kan? Pasti sama saudara. Saya tunggu dengan harap-harap cemas, ada apa ya? Kok seperti Roh Kudus suruh menghadap counter yang lain saudara. Begitu dicek pelan, Pak, Bapak mau pergi tanggal sekian? Iya betul. Pulangnya tanggal sekian? Iya betul. Jawabannya apa saudara? Ada Pak, kosong. Saya terpancing emosi saudara. Terpancing emosi untuk apa? Untuk ngomong gitu. Kok tadi di situ bilang nggak ada, tapi sebenarnya Tuhan bilang nggak usah komplain, tenang aja. Akhirnya saya meredam emosi saya, saudara. Biasa kan saya suka responsif gitu ya. Langsung kan kalau begitu saudara responnya apa? Kok di situ nggak bisa tadi, gitu kan? Terpancing untuk ngomong itu, saudara. Seringkali kita terpancing begitu nggak, saudara? Seringkali terpancing, tapi tiba-tiba sepertinya Tuhan bilang nggak usah komplain. Kan yang penting ada. Dan akhirnya betul sudah diproses, ada sampai akhirnya saya bayar dan tiketnya sudah keluar saudara. Sampai hari ini saya coba tanya ke teman-teman kita yang kerja di penerbangan itu, dia pun bingung sudah kenapa itu terjadi. Saya pun bingung. Ya, cuma satu hal yang saya belajar adalah saya coba belajar untuk apa? Mendengar suara Tuhan. Kalau salah ya nggak apa-apa saudara. Tapi kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan sampai hari ini berbicara sama kita. Tuhan sampai hari ini mau menuntun kita, menolong kita, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang kegagalan, saudara, banyak kegagalan terjadi karena kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Saya tertarik dengan perkataan Rick Warren. Rick Warren pernah berkata begini, ada ribuan kegagalan dalam kehidupan ini. Betul nggak? Ada ribuan kegagalan. Dan kalau kita harus menempuh ribuan kegagalan itu, terlalu lama untuk kita mengalami keberhasilan. Dikatakan begini, orang pandai itu akan belajar dari
kegagalannya. Ya, orang bodoh nggak belajar dari kegagalannya. Tapi orang pandai itu belajar dari kegagalannya sendiri. Nah, orang berhikmat itu belajar dari mana? Kegagalan siapa? Kegagalan siapa? Orang lain. Ya. Jadi saudara, Alkitab itu berisi banyak sekali kegagalan. Kalau Musa pernah gagal, untuk apa kita gagal di tempat yang sama? Kalau Daud pernah gagal, kenapa kita harus gagal di tempat yang sama? Kalau Simpson pernah gagal, kenapa kita harus jatuh di tempat yang sama? Untuk itulah Alkitab menuliskan bukan hanya keberhasilan-keberhasilan, tetapi juga kegagalan-kegagalan. Dan kalau kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, kita akan menghemat kegagalan-kegagalan yang tidak perlu kita alami dalam hidup kita. Berapa banyak saudara tahun depan akan mengurangi kegagalan-kegagalan? Amin, saya ingin itu saudara. Caranya bagaimana? Jangan gagal dulu dari kegagalan kita, lalu kita belajar dari kegagalan kita. Marilah kita belajar dari kegagalan orang lain supaya kita tidak perlu ribuan kali gagal dulu baru berhasil dalam hidup kita. Ini yang kedua saudara, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus berbicara sampai hari ini. Yang ketiga, how God speak today. Yang ketiga melalui godly counsel, nasihat ilahi dari orang lain, saudara. Di sini banyak anak-anak image. Perhatikan apa yang ingin saya sampaikan, ya. Hargai nasihat orang tua kalian. Amin. Jangan papa sih kuno, papa kan lahir tahun 45. Aku kan generasi 2008 gitu. Ya. Papa mah lahir zaman Belanda. Kita zaman gadget nih. Udah deh papa gak usah kasih nasihat, mama juga gak usah deh. Dengarkan nih adik-adik image yang saya kasihi. Perhatikanlah nasihat orang tuamu. Amsal berkata demikian. Perhatikan didikan orang tuamu. Orang tua kalian bukan lebih pintar, enggak, cuma lahir duluan aja. Ya, bukan lebih pintar, orang tua juga jangan sombong, enggak. Ya. Ini gua nih udah makan asam garam, pantesan papa darah tinggi gitu. Bukan begitu, saudara. Ya, artinya orang tua tuh cuma menangnya apa, saudara? Lahir duluan. Gitu aja, lahir duluan, pengalaman-pengalaman itu ya coba belajar. Ya, anak-anak image, adik-adik image belajar dari orang tua. Seperti yang tadi saya bilang, gak usah belajar dari kegagalan diri sendiri, tapi belajarlah dari kegagalan orang tua kita. Supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang sama. Jadi yang ketiga, Tuhan berbicara melalui nasihat orang-orang yang di sekitar kita. Satu contoh saya kasih Musa. Musa ini, kalau sekarang ini dia lulusan Harvard University. Sudah. Dia orang yang pintar, brilian, dia lulusan Mesir. Mesir pada waktu itu sudah merupakan kerajaan yang sangat maju sekali. Tapi ketika dia melarikan diri dari Mesir, dia menikah dengan Zipora, ya dia mengembalakan kambing domba dan terus di akhirnya menggembalakan bangsa Israel. Satu kali Musa melihat ini menantunya nih kerja tuh dari pagi sampai malam. Karena begitu banyak orang Israel yang konseling, yang punya masalah. Masalah ayam, masalah beras, masalah rumah tangga, semua ngadep ke Musa. Dan Yitro ini mertuanya lihat ini cilaka nih. Kalau menantuku seperti ini, anakku bisa jadi janda muda katanya saudara. Cepat mati saudara. Ya karena terlalu berat pekerjaannya. Dan akhirnya Yitro itu memberi nasihat kepada Musa. Musa kamu jangan begini. Kamu harus latih di bawah kamu pemimpin-pemimpin. Akhirnya Musa mengikuti nasihat daripada Yitro. Dan Musa berkonsentrasi untuk melatih para pemimpin di bawahnya. Ada pemimpin atas 1.000 orang, ada pemimpin atas 100 orang, dan ada pemimpin atas 50 orang, ada pemimpin atas 10 orang. Sehingga akhirnya saudara, kalau saudara membaca di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 dan seterusnya, seluruh bangsa Israel itu semuanya terlayani dengan baik. Kenapa? Bukan karena Musa hebat melayani seorang diri, tetapi karena Musa berhasil melatih para pemimpin di bawahnya yang melayani seluruh bangsa Israel. Dan seluruh bangsa Israel terlayani dengan baik. Nah, saudara, yang ketiga, Tuhan itu berbicara melalui apa? Nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi cari nasihat jangan dari nasihat orang fasik.
Cari nasihat orang benar. Ya, jangan cari nasihat orang fasik, cari paranormal, feng shui dan segala macamnya. Saudara, itu tidak akan membawa terobosan, itu akan membawa pemborosan. Saya bilang, ya pasti pakai uang semuanya. Tapi dengan Tuhan, saudara, kita akan mengalami terobosan, bukan pemborosan. Malah kalau kita mengikut Tuhan, ada penghematan di segala aspek kehidupan kita. Penghematan dalam hal waktu, penghematan dalam tenaga, keuangan, semuanya karena kita mencoba berjalan di dalam jalannya Tuhan, on the track. Saya suka dengan permainan istilah di dalam permainan bowling. Permainan bowling itu kalau jatuh semua, pinnya namanya apa? Strike. Saudara tahu nggak? Itu yang ditulis di dalam kitab Amsal. Tuhan tuh mau kita apa? Strike. Betul nggak? Straight kepada seluruh apa yang Tuhan mau tepat. Sehingga seluruh pin itu apa? Jatuh semuanya. Tuhan nggak mau kita menyimpang sedikit. Saudara. Coba kalau saudara main bowling ya. Tidak strike, tidak tepat. Miring sedikit, itu pin nggak jatuh semuanya. Nah itu yang ketiga, saudara. Tuhan mau, ya, Tuhan berbicara melalui nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, how God speak today, supaya terjadi terobosan dalam hidup kita. Yang keempat, yaitu melalui keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang sangat terkenal, Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, orang suka menasehati gini, coba ambil hikmatnya, ambil pelajaran dari itu. Ya, jadi yang keempat Tuhan berbicara melalui keadaan atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Saudara, saya sering mengamati kalau saudara melihat televisi, kalau ada bencana-bencana nasional, ya itu suka ditayangkan kan, bencana tsunami pada waktu itu. Bencana-bencana gunung, ya, gempa bumi, itu seringkali ditayangkan di televisi. Saudara pernah perhatikan nggak itu? Ditayangkan suka di televisi, ya, bencana ini, bencana itu, dan suka ada lagu yang diperdengarkan di tayangan televisi itu ketika bencana-bencana itu ditayangkan. Lagu itu ditulis oleh Ebit G.Ade, ya. Wah, anak image siapa tuh Ebit G.Ade, kagak kenal. Ya, lagu itu berbunyi begini. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Nah, saudara, sampai situ kalimatnya benar tuh. Ya, mungkin Tuhan udah capek kali ini, orang kok nggak bertobat, ya, nggak sadar kesalahannya. Ada orang seperti itu, saudara. Ya, katanya keledai aja tidak pernah jatuh dalam lubang yang sama. Nah, manusia sering jatuh di dalam lubang yang, jadi lebih pintar mana? Nah, saya nggak ngomong ya. Lebih pintar mana, saudara? Jujur banyak kali kita jatuh dalam lubang yang sama nggak? Banyak tuh. Banyak jatuhnya lubang yang sama. Kita sering dengar, ya jatuhnya di lubang yang sama. Ya tuh orang jatuh lagi di dosa yang sama. Ya dia jatuh lagi di dosa yang sama. Artinya dia dibanding keledai lebih pintar. Nah, ngomong sendiri sudah. Ya, sampai lagu itu, kalimat itu benar tuh. Ya, mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Nah, belakangnya ini yang kurang tepat sudah. Ya, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, itu salah. Ngapain kita nanya sama rumput yang bergoyang, saudara? Emang dia bisa ngomong? Kita harus tanya sama siapa? Sama Tuhan dong. Apa yang salah pada diriku? Apa yang salah? Daud juga begitu, saudara. Tuhan selidiki aku, Tuhan selidiki hatiku. Adakah sesuatu yang tersembunyi? Itu Daud, jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Tanya sama Tuhan, apa yang salah? Jadi saudara, apa yang terjadi dengan hidup kita? Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita.
Saya minta pemain musik bisa maju. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Tanggal 18 Desember kemarin, kaki kiri saya sakit, tumit kaki kiri ini sakit, saudara. Ya sakit sekali, untuk melangkah tuh staf pada tahu, Pak kenapa jalannya pincang Pak. Ya, saya pikir saya asam urat, saudara. Padahal kalau lihat badan saya ini orang yang menjaga makanan gitu. Loh kok saudara ketawa? Nggak percaya, saya orang yang jaga makanan. Tanya Pak Benny. Kemarin kita baru pulang dari pelayanan di Baduy, kemudian 2 hari kita holiday juga ke daerah Sawarna gitu ya, menikmati ciptaan Tuhan. Nah 2 minggu lalu tanggal 18 tuh saya sakit sekali, kaki kiri saya sakit sekali, tumit ya, di bawah tumit. Saya pikir saya asam urat, padahal saya orang yang sangat menjaga makanan. Nggak ada yang ketawa. Dan saya, saudara, penggemar berat, ya, main badminton, saudara. Ya, sebelum sakitnya terlalu itu saya masih main, saudara. Saya paksakan main. Tapi setelah itu sakit sekali. Saya pikir saya asam urat. Saya makan obat. Ya, makan obat yang 100 gram. Saya pikir 3 hari sembuh lah. 3 hari sembuh, Senin, Selasa, Rabu, Jumat saya bisa main badminton lagi. Ya, ternyata saudara nggak sembuh juga. Senin, Selasa, Rabu makan obat, nggak sembuh juga. Hari Kamis, ya ada seorang jemaat bilang kasih yang 300 gram supaya sembuh. Ya, saya makannya 300 gram. Dengan target saudara hari Jumat sembuh dan bisa main badminton. Ternyata nggak sembuh juga, saudara. Nggak sembuh juga. Aduh, kok nggak sembuh nih? Waduh. Iseng-iseng saya buka Mr. Google. Siapa tahu ada yang punya pengalaman yang sama dengan sakit tumit di bawah sebelah ini, kiri ya. Saya ketik di Mr. Google sakit tumit asam urat. Keluar saudara satu cerita. Ya, saya baca, wah ini mirip nih, bener nih. Mirip sekali ceritanya ya. Kaki kirinya sakit juga, tumitnya sakit ya. Dia makan obat asam urat juga nggak sembuh. Akhirnya dia ke dokter, diperiksa ternyata saudara ada cedera otot. Ya. Nah, saya nggak cerita tentang itunya. Terus saya baca dari kisah ini, wah saya tahu, wah berarti saya cedera otot nih. Ternyata saya salah makan obat, nggak asam urat kok. Ya pantesan aja nggak sembuh-sembuh, sampai makannya 300 mg juga nggak sembuh-sembuh. Cuma di bawahnya itu saudara yang nggak enak buat saya. Ketika saya baca terus kisahnya dari salah seorang yang ada di internet itu, saya mulai baca ya. Di bawahnya bunyinya begini saudara. Dia katakan begini, ternyata itu bukan asam urat, bukan juga rematik. Yang jelas itu adalah peringatan dari Tuhan. Ini bahasa saudara sepupu kita ya, saya nggak mengutip sesuai aslinya, saya ganti ya. Yang jelas ini adalah peringatan dari Tuhan, jarang dipakai untuk sembahyang. Padahal saya suka sembahyang. Cuma dipakai buat, cuma dipakai buat ini, buat badminton ini saudara. Ini ini yang Tuhan bicara saudara. Langsung dengan semangat saya BBM koordinator badminton saya. Pak saya cuti sebulan. Wow keren banget kan, cuti sebulan. Wah itu pertengahan Desember kan, sekitar tanggal 18-19 lah gitu. Cuti sebulan. Ya, terus kemudian saya, karena ini bukan asam urat, karena cedera otot, kebetulan saya ada kenalan ya di dekat rumah saya, dia pinter ngurut saudara. Akhirnya saya datang ke situ. Benar saudara, ya sembuh, 2 hari sembuh. Dan itu celakanya besoknya Jumat. Jumat itu hari badminton. Padahal saya udah BBM ya dengan teman saya, dan sebetulnya tanpa nggak langsung juga sama Tuhan saya mau cuti deh sebulan, nggak mau main badminton deh. Sembuh saudara. Jumatnya main nggak ya, tapi dalam hati tiba-tiba ada suara, bisa nggak sih kamu sebulan ini nggak main? Saya bilang Tuhan mendingan puasa deh daripada nggak main badminton.
Tapi Tuhan bilang, ya coba puasa main badminton. Aduh saudara, puasa main badminton itu lebih berat daripada puasa gak makan saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tergoda lagi saudara. Ini besok, ini hari ini tanggal berapa? 29 kan. Saya main badminton itu Senin Jumat saudara. Jadi besok tanggal berapa? 30. Itu belum akhir tahun saudara. Belum bergantian tahun gitu. Jadi saudara doakanlah supaya saya besok gak main badminton. Artinya saudara, yang keempat Tuhan bisa berbicara melalui apa? Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Kalau itu terjadi, coba tanya Tuhan, Tuhan mau bicara apa sama kita semua. Ada satu lagu yang diciptakan kalau gak salah dari orang GKPB. Lagu ini tidak terlalu dipopulerkan, tetapi saya suka sekali dengan liriknya. Karena liriknya ini sangat alkitabiah sekali. Lagu ini berkata begini. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau turut selalu. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan. Sampai bumi penuh. Mari kita bangkit berdiri.